Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu In dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Mari kita tetap semangat belajar untuk wujudkan visi Spenja, yaitu luhur budi pekerti, prima prestasi, dan berwawasan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi pengukuran. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama, mengenal besaran dan satuan dalam pengukuran. Yang kedua, memilih alat ukur yang tepat digunakan dalam percobaan. Yang ketiga, melakukan pengukuran dan membaca skala dengan benar. Yang keempat, mengevaluasi teknik pengukuran. Untuk submateri, yang pertama yaitu pengamatan selama eksperimen. Yang kedua, tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, tentang satuan baku dan satuan tak baku. Kemudian yang keempat, yaitu teknik pengukuran yang benar. Sebelum kita belajar tentang pengukuran, mengapa kita harus belajar IPA? Dengan belajar IPA, harapannya kita mampu memahami berbagai hal di sekitar kita, kemudian menyelesaikan masalah. Yang tak kalah pentingnya yaitu bagaimana kita mampu berpikir logis dan sistematis. Dengan belajar IPA, harapannya juga mampu meningkatkan kualitas hidup. Berikutnya, objek yang dipelajari dalam IPA itu apa saja? Jadi, objek yang diamati dalam IPA yaitu semua benda renik, misal bakteri, penyusun atom, juga berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, hingga jagat raya. Untuk kegiatan pengukuran, yang pertama yaitu kita akan belajar kaitannya dengan pengamatan selama eksperimen. Di dalam kegiatan eksperimen, di sini akan ada kegiatan yaitu kita mengisi data hasil pengamatan. Untuk data hasil pengamatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara kualitatif, yaitu apabila hasil pengamatan dalam percobaan mendeskripsikannya dengan menggunakan kata-kata saja. Contohnya, ketika kita melakukan kegiatan pemanasan air, kita mengamati gelembung-gelembung udara. Atau ketika tangan kita letakkan di panci, di atas panci, maka tangan kita akan merasakan suhu yang lebih panas. Untuk yang kedua, data kuantitatif, yaitu apabila hasil pengamatan dalam percobaan dinyatakan dengan angka-angka. Untuk contohnya, sebelum memasukkan air yang akan dipanaskan ke dalam panci, kita mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur, yaitu misalnya sebanyak 200 ml. Kemudian setelah proses pemanasan, air tersebut kita ukur suhunya. Misalnya di sini hasilnya 70 derajat Celcius. Sehingga untuk data kuantitatif ini ada angka-angka, ada nilai, yaitu volume air sebesar 200 ml, kemudian suhu senilai 70 derajat Celcius. Pengukuran itu apa? Jadi untuk kegiatan pengukuran itu sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen. Untuk dapat menjawab perolehan dari apa yang sudah kita tentukan atau tujuan percobaannya, maka kita perlu melakukan kegiatan pengukuran. Di sini kami akan menjelaskan berkaitan dengan kegiatan pengukuran. Ada 3 hal penting yang perlu kita pahami. Di dalam kegiatan pengukuran nanti ada istilah besaran, nilai, serta satuan. Ya, untuk contoh yang pertama, kegiatan pengukuran, misalnya kita mengukur tinggi badan, nilainya 150 meter. Maka bisa kita tentukan untuk besarannya panjang, nilainya 150, serta satuannya meter. Untuk contoh yang kedua, yaitu misalnya volume air 200 ml. Besarannya volume, nilainya 200, satuannya mililiter. Contoh berikutnya yang ketiga yaitu
massa jagung nilainya 50 kg, hasilnya 50 gram. Maka bisa kita tentukan untuk besarannya massa nilainya 50, kemudian satuannya kilogram. Berikutnya berkaitan dengan besaran yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Untuk kegiatan pengukuran itu ada istilah besaran. Besaran itu apa? Jadi pengertiannya yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Untuk contoh besaran yang tadi sudah kita tentukan yaitu misalnya ada suhu, ada waktu, volume, panjang, luas, ataupun usaha. Kemudian untuk beberapa contoh bukan besaran, jadi bukan besaran itu berarti tidak bisa kita tentukan dengan angka-angka, misalnya tekun, rajin, kedisiplinan, dan sebagainya. Dalam sains, nanti untuk besaran dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu besaran pokok, kemudian yang kedua ada besaran turunan. Yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan pengertian dan macam-macam besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Untuk besaran pokok itu ada 7 besaran pokok. Yang pertama yaitu panjang. Satuannya dalam SI. SI itu adalah Satuan Sistem Internasional. Jadi untuk besaran panjang satuannya meter, kemudian biasa kita singkatannya itu M. Kemudian yang kedua besaran pokok massa, satuannya kilogram. Yang ketiga besaran waktu, satuannya sekon. Biasanya kita familiar menyebutnya detik. Kemudian yang keempat besaran suhu, satuan internasionalnya Kelvin. Yang keempat watt arus listrik, satuannya ampere. Yang keenam jumlah zat, satuannya mol. Yang ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela. Untuk yang kedua besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan atau didapatkan dari satuan besaran pokok. Ya, ini contohnya. Yang pertama yaitu besaran kecepatan. Kecepatan itu memiliki satuan meter per sekon. Ya, jadi M ini adalah simbol dari panjang dan S itu sekon, itu simbol dari waktu. Jadi bisa kita tentukan bahwa kecepatan ini satuannya didapatkan atau diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Untuk contoh yang kedua yaitu luas. Luas memiliki satuan internasional meter persegi. Ya, untuk meter itu merupakan besaran pokok panjang. Meter merupakan satuan besaran pokok panjang. Ya, untuk contoh yang ketiga volume. Satuannya dalam sistem internasional itu meter kubik. Meter merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Untuk berikutnya contoh yang keempat itu massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. Kita ketahui bahwa kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa dan meter itu adalah satuan dari besaran pokok panjang. Jadi massa jenis adalah besaran turunan yang satuannya didapatkan dari satuan besaran pokok massa dan panjang. Contoh yang kelima yaitu gaya. Gaya memiliki satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, bahwa kita tahu tadi untuk kilogram merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Kilogram satuan dari besaran pokok massa, kemudian meter satuan dari besaran pokok panjang, dan sekon adalah besaran pokok waktu. Berikutnya untuk materi tentang satuan. Ya, satuan itu apa? Jadi satuan itu adalah unit yang digunakan sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur untuk memastikan
ketepatan pengukuran tersebut. Satuan dibedakan menjadi dua, nanti ada satuan tak baku dan satuan baku. Untuk satuan baku, pengertiannya yaitu satuan yang apabila digunakan untuk kegiatan pengukuran, hasilnya tidak sama untuk semua orang. Contohnya misalnya jengkal, depa, hasta, dan langkah. Kemudian untuk satuan baku, pengertiannya yaitu satuan yang apabila digunakan dalam kegiatan pengukuran itu hasilnya sama. Misalnya saja contohnya untuk besaran pokok panjang itu satuannya meter. Meskipun untuk satuan-satuan yang lainnya juga ada, yaitu misalnya satuan untuk besaran pokok panjang itu ada kilometer, ada hektometer, dan sebagainya. Tapi kita di sini akan menggunakan satuan di dalam sistem internasional. Bahkan di negara-negara lain di luar negeri itu untuk satuan panjang ada yang menggunakan inci atau ya. Di dalam kegiatan pengukuran nanti kita akan di sini yaitu yang tak kalah pentingnya bagaimana kita mampu untuk mengkonversi. Mengkonversi itu yaitu mengubah satuan dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Ya, misalnya di sini panjang akan kita konversi ya, misalnya di sini untuk contohnya 20 km. Ya, kita konversi, kita ubah ke satuan meter. Maka di sini ada sistem tangga. Dengan menggunakan sistem tangga sudah kita ketahui untuk urutannya yaitu dari kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk setiap turun satu tangga itu dikali 10 ya, misalnya kilometer terus turun satu tangga atau diubah ke hektometer, maka nanti kita kali 10. Sebaliknya ketika konversi mengubah satuan dari sentimeter ke desimeter, maka naik satu tangga maka dibagi 10 ya. Untuk contohnya di sini yang pertama yaitu 20 km diubah dikonversi ke satuan meter. Maka kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Kilometer ke hektometer 1, hektometer ke dekameter 2, kemudian dekameter ke meter 3. Maka untuk hasilnya sama dengan 20 km sama dengan 20 kali 1000, yaitu 20.000 meter. Untuk contoh yang kedua, 400 mm dirubah ke desimeter. Milimeter ke desimeter berarti naik 2 tangga. Untuk naik tadi sudah ditetapkan setiap naik satu tangga dibagi 10. Karena naik 2 tangga, maka untuk milimeter ke desimeter nanti kita bagi dengan 100. Hasilnya 400 dibagi 100 itu sama dengan 4 desimeter. Ya, maaf ini berarti ada kesalahan di dalam pengetikan. Ini yang benar 4 desimeter. Berikutnya yang kedua, massa. Konversi satuan massa. Di sini ada 1 ton diubah ke kuintal, kemudian kuintal diubah ke kilogram atau on ke gram. Ini juga kita bisa menggunakan anak tangga seperti halnya tadi pada besaran panjang dari paling atas yaitu kilogram, kemudian hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Hektogram juga sering disebut dengan on. Sama halnya dengan pada besaran panjang, setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10 dan setiap naik satu tingkat dibagi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk besaran waktu. Untuk waktu 1 sekon di sini untuk diubah konversi ke hari. Ya, jadi sekon itu detik misalnya, maka 1 sekon itu sama dengan 1/86.400. Kemudian 1 hari itu sama dengan 4 jam. Ya.
Untuk konversi jam ke menit, ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian untuk konversi menit ke detik atau menit ke sekon, 1 menit sama dengan 60 sekon. Dan untuk 1 hari, ya di sini berarti 1 hari itu ada 24 jam. 24 jam dikalikan 60 menit dikalikan 60 detik, maka hasilnya 86.400 sekon. Ya, untuk contohnya, satu contoh yaitu misalnya kita ingin mengubah satuan menit ke sekon. Misalnya ini contohnya 5 menit itu ada berapa sekon, maka bisa kita selesaikan sama dengan 5 kali 60 sekon sama dengan 300 sekon. Berikutnya kita akan mempelajari berkaitan dengan mengkonversi luas. Kita tahu bahwa tadi sudah kita pelajari untuk macam-macam besaran, untuk luas termasuk besaran turunan. Ya, di sini juga bisa kita gunakan tangga ya, anak tangga. Bisa kita perhatikan di sini untuk kilometer persegi kita ubah ke hektometer persegi, berarti turun 1 tangga. Di sini dikali 100, ya, karena di sini bilangan berpangkat. Dan sebaliknya, ketika kita ingin mengubah satuan, misalnya dari sentimeter persegi ke desimeter persegi, maka ini naik 1 tangga, nanti kita bagi 100. Untuk contohnya, misalnya panjang kertas 25 cm dan lebarnya 20 cm, maka luas kertas tersebut dalam satuan internasional yaitu satuan internasional untuk luas yaitu meter persegi. Ini ada 2 teknik, bisa panjang kertas dan lebarnya langsung bisa kita konversi, panjangnya dikonversi langsung ke meter, kemudian lebarnya ke meter juga bisa, atau langsung kita hitung dulu untuk panjang kali lebar. Jadi luas itu luas itu cara mencarinya yaitu panjang kali lebar. Ketika ini panjang kertas 25 cm, lebarnya 20, langsung kita hitung ya, ketemunya 500 cm persegi. Untuk cm persegi ini ada satuan non-sistem internasional, maka kita masih perlu mengubahnya ke dalam sistem internasional, yaitu 500 cm persegi kita ubah ke meter persegi. Dari cm persegi ke meter persegi berarti ini naik 2 tangga. Untuk aturannya setiap 1 tangga itu 100, kalau 2 tangga berarti 10.000. Maka luasnya sama dengan 500 dibagi 10.000, hasilnya 0,05 meter persegi. Atau bisa kita buat bilangannya seperti ini, kita sederhanakan, maka luasnya sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter persegi. Untuk yang kedua yaitu ketika kita ingin mengukur volume benda. Di sini untuk contohnya yaitu kita akan menghitung volume balok. Sementara untuk balok diketahui panjangnya 10 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 40 cm. Berapa volume balok tersebut dalam satuan sistem internasional? Untuk lebih mudahnya kita menggunakan sistem tangga, anak tangga. Ya, misalnya di sini untuk contohnya sama dengan yang tadi untuk luas, yaitu mengubah satuan dari cm ke meter dulu bisa. Jadi untuk panjang, lebar, tingginya kita ubah satuannya dari cm ke meter dulu bisa, atau ini kita hitung dulu untuk panjang, lebar, dan tingginya masih dalam satuan cm. Di sini bahwa kita ketahui untuk mencari volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga kita bisa menghitungnya langsung saja. Ketika di sini panjang balok itu 10 cm, kita kalikan lebarnya 60 cm kali tingginya 40 cm, maka hasilnya 24.000 cm3. Karena pada soal diminta dalam satuan sistem internasional,
maka kita harus mengubahnya dari satuan cm kubik ke satuan meter kubik. Berarti bisa kita lihat dari anak tangga, dari cm kubik ke meter kubik itu naik 2 tangga. Setiap naik 1 tangga dibagi 1000. Ketika ini dari cm kubik ke meter kubik naiknya 2 tangga, maka nilai hasil yang diperoleh 24.000 dibagi 1 juta. Hasilnya 0,024 meter kubik. Berikutnya, di dalam kegiatan pengukuran, untuk mendapatkan nilai atau angka-angka yang baku, yang pasti, kita perlu menggunakan alat ukur. Yang pertama akan kita sampaikan contoh-contoh kaitannya dengan alat ukur panjang. Jadi ada beberapa alat ukur panjang yang di sini fungsinya berbeda-beda sesuai dengan objek yang akan kita ukur. Misalnya saja kita ingin mengukur panjang lapangan atau mungkin panjang buku, maka alat yang digunakan kita sesuaikan. Untuk misalnya kita tadi akan mengukur panjang buku, maka alat ukur yang tepat kita gunakan penggaris. Kemudian kalau ingin mengukur panjang lapangan, maka kita gunakan bisa roll meter, roll gulung, atau mungkin meteran. Ini jenis-jenisnya seperti ini. Ya. Kemudian ada meteran kain baju yang biasanya digunakan oleh tukang jahit atau penjahit. Alat ukur yang lain, ya, ini ada mikrometer skrup dan ada jangka sorong. Ya. Kemudian untuk jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter pipa, diameter uang logam, atau panjang gelas ukur. Berikutnya yang kedua yaitu pengukuran untuk mikrometer skrup. Ya, mikrometer skrup digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk pelak, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Jadi untuk mikrometer skrup ini alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian paling tinggi, yaitu sebesar 0,01 mm. Berikutnya yang kedua yaitu alat ukur massa. Ya, ada beberapa contohnya, misalnya di sini ada neraca Oehs. Jadi neraca Oehs ini biasanya digunakan pada kegiatan praktikum di laboratorium IPA. Ya, untuk jenisnya ada neraca Oehs digital, ada neraca Oehs 3 lengan, kemudian ini ada neraca Oehs 4 lengan di sini nih. Kemudian ada neraca Oehs 2 lengan. Yang berikutnya contohnya yaitu neraca sama lengan. Neraca sama lengan ini digunakan oleh tukang emas atau orang yang melakukan jual beli emas. Di sini contohnya ada neraca sama lengan, modelnya seperti ini. Berikutnya yang ketiga ada neraca lengan gantung. Ya, biasanya digunakan untuk kegiatan jual beli padi, jagung, dan lainnya. Ini modelnya seperti ini, neraca gantung. Ya. Yang berikutnya yang terakhir neraca digital. Ya, neraca digital di sini lebih praktis penggunaannya. Biasanya kita melihatnya, kita mengamatinya ada di toko atau mungkin di rumah ketika ada kegiatan-kegiatan proses memasak. Ya, ini berikutnya yang terakhir yaitu teknik pengukuran yang benar. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pengukuran, kita harus paham bagaimana cara menggunakan alat ukur tersebut. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan di dalam kegiatan pengukuran. Yang pertama yaitu di sini, ya. Jadi sebelum mulai pengukuran, bahwa alat ukur yang akan digunakan selalu ada pada angka 0. Ini contohnya. Ketika kita ingin mengukur panjang benda, jadi pastikan bahwa posisinya ya dari salah satu ujung ini ada di angka 0. Kemudian berikutnya ya, ketika kita melakukan kegiatan pengukuran, selalu mencatat hasil pengukurannya dengan disertai satuannya. Gunakan simbol-simbol yang benar, yang tepat. Misalnya kita tadi mengukur panjang benda, menggunakan penggaris di sini ada satuannya, satuan cm,
dan hasilnya di sini bisa kita lihat 2,5 cm. Maka hasil pengukuran harus selalu kita catat dengan satuannya. Yang berikutnya yaitu ini tadi ya, kita harus selalu mencatat dari apa yang kita dapatkan dari kegiatan pengukuran, karena kita tahu bahwa ingatan kita itu ada keterbatasan. Berikutnya yang keempat, pastikan alat ukur yang digunakan itu sudah mengukur secara tepat. Ketika kita menggunakan termometer, ya, pastikan bahwa suhu cairan, mengukur suhu cairan, ini pastikan termometer ada dalam cairan, bukan di atasnya, juga tidak menyentuh wadah cairan. Jadi ketika kita menggunakan termometer, gunakan dengan tepat. Termometer ada di cairan, tidak menyentuh wadahnya atau di atas cairan. Ya. Yang kelima di sini, hindari kesalahan parallax, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Apabila terjadi kesalahan parallax, maka nanti hasilnya akan berbeda, ya, bisa lebih rendah atau terlalu tinggi. Jadi ketika kita membaca menggunakan penggaris, posisi kita ada tepat sejajar. Beda nanti kalau posisinya ada di lebih rendah ya di sini, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau mungkin posisinya condong ke kanan atau lebih tinggi, maka juga hasilnya akan berbeda. Maka pastikan bahwa posisi kita ada tepat di garis yang skala yang akan kita ukur. Demikian untuk materi pembelajaran hari ini berkaitan dengan pengukuran. Hal-hal yang perlu kita tegaskan sekali lagi yaitu bagaimana kita melakukan kegiatan pengamatan, mengukur data-data yang perlu kita catat, kemudian juga kita memahami berkaitan dengan besaran, satuan, dan hal-hal yang perlu kita terapkan di dalam kegiatan eksperimen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, Spenjajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.